Halo, shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Apa kabar kalian semua? Salam hormat, salam interaksi, salam jumpa lagi bersama saya Francisca Gondroma Huse. Saat ini saya melakukan live dari pusat ibu kota Kabupaten Merauke dan juga pusat ibu kota Provinsi Papua Selatan. Ya, Besti, apa kabar kalian semua? Ya, semoga harapan saya semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat-sehat selalu, diberkati selalu oleh Tuhan dimanapun kalian berada ya. Sahabat, dimanapun kalian berada, sesuai dengan judul yang sudah ada saya pampang di atas ini. Ini adalah papan proyek penggarapan irigasi untuk proyek cetak sawah rakyat atau yang disingkat dengan CSR gitu. Di dalam nama papan proyek ini sawah atau cetak sawah rakyat itu, papan proyek untuk irigasi ini itu ada di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga. Tetapi di dalam peta itu yang ada gambar dengan petak-petak blok-bloknya itu peta tersebut itu menunjukkan gambar hamparan lahan yang dibongkar untuk digarap, untuk dibuat cetak sawah lahan baru dari warga masyarakat. Dan seperti yang ada di dalam peta itu wilayah tersebut itu adalah di tanah milik masyarakat Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan di dalam peta tersebut, di sana juga terdapat tanah adat dari marga kami, yaitu marga Mahuzen Diwarik. Kami tidak tahu menau dari proses awal sampai dengan kemarin hari Senin kami melakukan konfirmasi langsung ke lapangan karena kami melihat ada banyak alat berat di sana dengan 30 unit beko yang sudah diparkir di sana gitu. Mobilisasi 30 unit beko itu dipindahkan dari kampung dari yang Semangga 3 sana. Di sana mereka sudah selesai garap, terus pindah ke Dusun Sirapu dari Kampung Urum gitu. Tetapi papan proyek dari master plan-nya itu di situ di dalam papan proyek itu tertulis Kampung Sidomulyo gitu. Kampung Sidomulyo itu dia kampung sendiri lagi, ada di ujung yang berbatasan dengan Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Yang hendak saya bahas pada saat kesempatan ini adalah terkait dengan tanah adat, tanah hak ulayat masyarakat adat, khususnya marga Mahuzen Diwarik, yaitu marga Mahuze dari yang punya kami, dan tanah marga Mahuzen Diwarik itu juga masuk dalam peta tersebut, peta untuk cetak sawah rakyat itu yang disingkat dengan CSR. Dan tadi di hari Rabu ini, di hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 itu adalah pertemuan kedua kami bersama dengan pihak kontraktor yang melakukan pekerjaan untuk penggusuran, pembersihan atau pembabatan itu gitu. Dengan kedok mereka menyampaikan yang saya tanya-tanya untuk penanggung jawab kontraktornya itu Pak Dian. Beliau menyampaikan mereka hanya bertanggung jawab untuk pembuatan irigasi dan lain-lain seperti itu. Jadi kami dari marga Mahuzen Diwarik itu dari Kampung Urum, kami tidak sepakat
dan kami tetap menolak, dan kami meminta untuk tanah yang masuk dalam peta program CSR Cetak Sawah Rakyat ini, kami minta lahan yang atas nama milik dari Mahuzen Diwarik itu kami minta dikeluarkan dari dalam peta. Kami minta dikeluarkan dari dalam peta sebab proses pengurusan ini juga sedari awalnya itu sudah terjadi miskomunikasi gitu. Terjadi miskomunikasi dan terjadi monopoli ruang komunikasi dari marga tertentu gitu. Dan kami di pertemuan kedua tadi, yang awal itu kami sebenarnya spontanitas, kami datang untuk melihat di tempat di mana mereka menurunkan itu alat-alat beko itu. Nah, itu di Dusun Sirapu. Hari Senin itu saya bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua kami, adik-adik, kakak, kami turun ke sana untuk melihat dan hendak melakukan konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan terkait program tersebut. Nah, setelah itu kami belum mendapatkan kesepakatan, lalu kami bersepakat untuk adakan lagi pertemuan di hari ini, hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 di tempat yang sama. Kami mengawali dengan komunikasi yang cukup baik, tetapi di endingnya akhirnya komunikasi itu tidak membuahkan hasil sebab kami memutuskan untuk bergeser karena situasinya tidak dapat kami situasi pada saat pertemuan tadi itu tidak dapat kami maklumi gitu. Jadi kami mengambil sikap untuk keluar, untuk pulang, dan kami tidak melanjutkan pertemuan tersebut, dan kami menyampaikan bahwa kita akan melakukan pertemuan yang lebih besar dari yang itu lagi dengan mengundang pihak-pihak masyarakat adat tetangga dari kampung-kampung tetangga, khususnya masyarakat adat Marin Anim yang mengerti, mengetahui tentang batas-batas tersebut, karena ini berkaitan dengan tanah adat dan hak wilayah adat. Untuk khusus untuk marga Mahuzen Diwarik punya, itu kami tadi tetap menyampaikan dan menyatakan bahwa kami minta lahan kami, tanah kami, hutan kami itu dikeluarkan dari peta tersebut. Dan kalau kita kaji, kita melihat dari peta tersebut yang sudah ada ini, peta papan proyek ini, itu di situ secara gamblang jelas tertulis itu di Kampung Sidomulyo gitu, di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Nah, tetapi sekarang untuk cetak sawah ini dia akhirnya menyasar ke Kampung Urum. Jadi tanah-tanah adat dari yang milik marga masyarakat adat dari Kampung Urum itu juga itu yang akhirnya disasar gitu. Tapi kalau dari papan proyek itu dia atas nama Kampung Sidomulyo, distriknya masih tetap sama, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jadi khusus untuk marga Mahuzen Diwarik kami tetap menarik diri, kami tidak ingin bergabung di sana karena kami masih sayang hutan kami yang tinggal sedikit, kami masih sayang rawa-rawa kami masih sayang tanah kami tidak ingin kehilangan hutan kami juga tidak ingin kehilangan tanah adat kami. Seperti itu. Sekalipun namanya adalah CSR, singkatan CSR dari kepanjangan Cetak Sawah Rakyat, tetapi ini kita mengasumsikan Cetak Sawah Rakyat ini adalah judul pekerjaannya, tetapi ini adalah bagian dari program strategis nasional. Perlu pemirsa ketahui bahwa kita di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke ini, sudah banyak perusahaan yang ada masuk. Untuk perusahaan tebu sendiri itu hampir
30 sekian, hampir 50, 30 sekian perusahaan yang sudah masuk dan sudah menebangi hutan-hutan yang ada di sini di Gunduli untuk menanam tebu. Nah, ini hutan kami sudah tinggal sedikit. Lalu sekarang hendak lagi diambil, dibongkar lagi untuk membuat cetak sawah. Nah, sebenarnya dioptimalkan saja lahan-lahan tidur yang ada, sawah-sawah yang sudah tidak produktif itu yang diolah. Tidak perlu untuk melakukan cetak baru sebenarnya, supaya optimal kan, seperti itu. Tapi ini adalah bagian dari cetak baru, sawah cetak baru ya, untuk sawah rakyat itu. Jadi secara pribadi atas nama keluarga besar kami bukan menghalang-halangi proses dan kegiatan tersebut. Untuk marga lainnya yang bersepakat untuk tetap melanjutkan program tersebut dan bongkar hutan, menggunduli hutan itu, ya kami tidak melarang, itu hak mereka sesuai dengan tanah adat mereka. Tetapi khusus untuk marga Mahuzen Diwarik sebagai pemilik hak wilayah tanah adat Marin Mahuzen Diwarik, kami sepakat untuk tidak mengizinkan untuk hutan yang tinggal sedikit itu untuk ditandusi lagi atau digunduli, seperti itu. Jadi tadi akhirnya ya kami pulang dan setelah kami sudah menyatakan sikap keluar dan tetap tidak untuk mengizinkan hak wilayah kami berada dalam peta tersebut, dan kami minta segera koordinasi dengan dinas untuk peta tersebut yang ada tanah masyarakat Marin, khususnya marga Mahuzen Diwarik itu ada masuk dalam peta, sesegera mungkin dikeluarkan dari dalam peta dan dicetak peta baru yang di sana tidak ada peta yang berkaitan dengan tanah marga Mahuzen Diwarik lagi gitu. Nah, itu tadi jelas kami sampaikan kepada kontraktor juga yang sebagai pekerja lapangannya, dan kepada tim sukses dari CSR ini, itu juga kami sampaikan juga. Nah, tim sukses ini juga kan mereka dari kampung juga, masih kerabat-kerabat kami juga sendiri gitu. Nah, setelah itu ada satu pesan yang kami dapat, bahwa jika kita tidak bergabung bersama di situ, berarti kita tidak mendapatkan alat-alat pertanian. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan alat-alat pertanian, alsintan untuk cetak sawah tersebut. Karena katanya untuk cetak sawah tersebut nanti masing-masing marga itu, setiap kelompok akan dikasih alsintannya, alat untuk cetak sawahnya kepada masing-masing marga pemilik hak wilayah. Kami berasumsi bahwa berarti untuk program CSR ini semua warga masyarakat suku Marin Anim pemilik hak wilayah ini diiming-imingi dengan akan dihadiahi alsintan, entah jonder, pokoknya alat untuk pekerjaan sawah. Nah, itu diiming-imingi dengan itu. Maka untuk beberapa marga yang lain, mereka tetap bersepakat untuk mengizinkan itu tanah dan hutan mereka dibongkar. Tetapi kami untuk dari marga Mahuzen Diwarik, kami tetap pada kesepakatan kami bersepakat untuk tidak memberikan izin untuk hutan yang tinggal sedikit yang punya kami itu untuk dibongkar lagi gitu. Sekalipun mereka datang membujuk kami, menyampaikan bahwa kalau tidak masuk, tidak ikut bergabung, nanti tidak dapat alat pertanian, tidak dapat mesin, misalnya jonder atau apalah yang untuk dipakai untuk pertanian itu. Dan kami bilang, mungkin alat-alat itu kami butuh, tetapi kami tidak bisa egois dengan serakah membongkar semua areal hutan yang tinggal sedikit itu hanya karena iming-iming untuk mendapatkan alsintan atau alat pertanian tersebut gitu.
Mungkin kita bisa mendapatkan dengan cara yang lain, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Cara seperti ini sama saja kita sendiri merusak hutan dan lingkungan kita juga gitu. Sedangkan kita ini sudah diapit dari mana-mana, ini selalu akan menjadi korban-korban baik banjir, kekeringan, dan lain-lain. Karena kita hanya memiliki harapan dari hutan-hutan yang masih tinggal sedikit yang tersisa. Tetapi kalau hutan-hutan itu ditebangi habis lagi untuk dengan kedok PSN itu, cetak sawah rakyat itu, dengan tanam tebu itu, ini hutan kami jadi habis gitu. Jadi ya sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf karena kami masih ingin menjaga tanah adat kami yang tinggal sedikit yang masih tersisa. Seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk menanam untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pendapatan ekonomi, ya sebenarnya masih bisa dibantu untuk mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang sudah tidak produktif itu saja yang bisa dioptimalkan gitu. Tidak perlu buka lahan baru, bongkar hutan dan menggunduli hutan dan merusak lingkungan lagi gitu. Itu menjadi perhatian kami, dan terutama itu adalah kenapa kami menjadi keberatan dan kami bersepakat untuk tidak memberikan izin untuk hutan kami, lahan kami khusus dari Marga Mauzen Liwalik itu dibongkar. Karena sejatinya dari awal proses tentang rancangan ini itu kami tidak dilibatkan dan terjadi miskomunikasi dan terjadi monopoli komunikasi hanya di kalangan orang-orang tertentu saja gitu. Sedangkan kami sebagai pemilik tanah adat, pemilik hak wilayah seperti itu. Ini yang akhirnya kami merasa bahwa kami tidak bisa berada di ruang yang seperti itu. Maka sekali lagi atas nama keluarga besar saya Francisca Gondromauze, saya mengucapkan permohonan maaf. Tidak ada niat untuk menggagalkan atau membatalkan ya. Tetapi kami hanya memperjuangkan hak-hak dari tanah adat kami sendiri gitu. Karena kami sadar tentang ruang hak kami, hal-hal apa yang nanti akan kami alami 10, 15, 25 tahun, bahkan sampai dengan 50 tahun ke depan itu nanti akan seperti apa efek dampak dari kerusakan lingkungan yang hari ini gencar-gencarnya dilakukan gitu dengan kedok PSN ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan sekali lagi bahwa ternyata warga masyarakat pemilik hak wilayah itu diiming-imingi dengan akan diberikan Al-Sintan seperti itu. Akhirnya ya mereka berbondong-bondong dengan sukarela berusaha untuk menyuksesi CSR tersebut, cetak sawah rakyat itu gitu. Padahal mereka juga sebenarnya sangat kasihan juga ke depannya nanti akan seperti apa gitu. Tetapi ya biarkanlah itu menjadi refleksi mereka. Tetapi semoga sikap yang kami ambil ini menjadi contoh untuk kita bahwa tidak selamanya semua hal yang ada di depan mata itu baik gitu. Kita perlu telaah dengan baik, kita harus kaji dengan baik. Kita jangan hanya mengikuti ego kita dan ambisi-ambisi kita, keserakahan kita, yang akhirnya nanti kita mengalami dampak kerugian, dampak negatif, dampak buruk yang jauh lebih besar lagi nanti ke depannya gitu. Karena kerusakan lingkungan, pemerhati lingkungan itu sudah menyampaikan, banyak aktivis lingkungan yang sudah menyampaikan tentang keprihatinan ini. Dengan kedok
program strategis nasional PSN ini akan memberikan banyak dampak dan akan ada efek-efek negatif, akan ada korban-korban, baik korban banjir, korban kekeringan, dan korban-korban lain lagi gitu. Karena hutan sudah tidak ada, tanah sudah rusak, lingkungan sudah rusak, dan pasti kita akan mengalami efek-efek dan dampak-dampak negatif yang lain gitu. Karena kita Merauke ini perlu pemirsa ketahui bahwa laut, permukaan air laut itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daratan yang kita diami. Jadi permukaan air laut itu dia jauh lebih tinggi, dan kami di sini tidak memiliki gunung, bukit pun kami tidak punya. Gitu pemirsa ya. Jadi sekali lagi untuk saudara-saudaraku yang tadi kita juga sempat cekcok dan berselisih paham, karena kami juga harus mempertahankan pendapat kami dan harus juga dihargai pendapat kami gitu. Tidak boleh memaksakan kehendak untuk memaksa kami untuk mengikuti kehendak kalian gitu. Karena kami juga memiliki ruang hak untuk mempertahankan hak kesulungan kami juga sebagai pemilik hak wilayah tanah adat secara khusus dari Mahuzen Diwarik. Itu seperti itu. Dan ya yang menjadi tergelitik dalam nurani saya itu adalah iming-imingnya itu, saudara sekalian. Iming-imingnya itu bahwa kalau kita tidak kasih ACC untuk mereka bongkar kita punya lahan, nanti kita tidak bisa dapat itu alat. Dorang tidak kasih kita alat. Jadi kalau bisa sudah kita kasih di dorang bongkar, nanti dorang kasih kita alat untuk garap sawah itu. Nah, ini kan iming-iming. Jadi kita belum sadar. Sebagian kita belum sadar. Itu iming-iming. Setiap program di atas program selalu ada iming-iming, dan terakhir adalah rakyat dan masyarakat itu sendiri yang akan menjadi korban. Ini sudah ada contoh dari contoh ke contoh yang lain. Contoh juga seperti sawit ya. Kita belajar juga dari saudara-saudara yang hari ini mereka dari MAM sana, yang ada perusahaan PT Dongeng Prabawa di sana untuk yang kebun sawit itu juga dulu mereka untuk meyakinkan masyarakat supaya mereka bisa melepaskan tanah-tanah adat mereka supaya bisa dibangun perkebunan sawit di sana, itu masuknya juga susah payah untuk membujuk pemilik hak wilayah gitu, dengan iming-iming juga gitu. Ini sekarang sama juga terkait CSR ini, cetak sawah rakyat program strategis nasional PSN ini juga sama. Iming-imingnya menggunakan apa? Iming-imingnya menggunakan alat olah sawah itu, entahlah alat-alatnya seperti John Deere, hand traktor atau apalah itu, kita juga tidak tahu. Karena memang sikap kami dari awal tegas jelas bahwa tanah kami tidak berikan untuk dibongkar. Jadi tadi di depan pihak kontraktor, pekerja lapangan juga, penanggung jawab kontraktor di lapangan, sudah kami juga sampaikan bahwa peta yang ada ini segera mungkin diperbaharui dan segera keluarkan yang menjadi tanah dari Marga Mahuzen Diwarik itu segera dikeluarkan dari peta tersebut. Dan silakan untuk memenuhi kuota kilometer luas areal target yang nanti mau dipenuhi, silakan. Nanti ada tim sukses kalian yang sangat luar biasa, nanti mereka pikirkan lagi gitu, pikirkan lagi akan diambil kemana, disuit kemana, dari mana kemana. Yang intinya di dalam lahan peta tersebut itu hampir menjadi luas hamparan areal dari milik tanah Marga Mahuzen Diwarik. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
pertemuan kami pertama waktu kami turun lapangan untuk konfirmasi mengecek, karena kami lihat bekok-bekok sudah parkir itu ada 30 unit, dan kami langsung pergi di hari Senin. Di hari Senin sore kami pergi bersama dengan keluarga, orang tua untuk mendapatkan konfirmasi. Nah, karena pertemuan di hari Senin sore itu belum selesai, terus berlanjut di hari Rabu hari Senin itu di tanggal 2 ya. Hari Senin di tanggal 2 Februari 2026. Lalu berlanjut di hari Rabu 4 Februari 2026. Nah, ini tadi saya baru pulang dari sana. Kami dengan kerabat, keluarga, adik kakak, orang tua, kami ke sana tadi. Tapi mengalami deadlock juga karena situasi kami menganggap sudah tidak terlalu kondusif untuk kami ya. Jadi kami bilang bahwa pertemuan ini tidak perlu dilanjutkan. Nanti kita akan melakukan mempersiapkan lagi pertemuan yang berikut lagi gitu. Jadi pertemuan tadi kami langsung hentikan, dan saya bersama dengan keluarga kami langsung menarik diri untuk keluar dari situ, dari tempat pertemuan tadi. Tempat pertemuan tadi berlangsung di Kampung Urum, Dusun Sirapu, tepatnya tuh di Kompleks Area Yonggo, Pusat Kerohanian, yang dikelola di bawah asuhan binaan Pastor Andreas Panumbi Projo yang selaku pastor paroki di wilayah Paroki Wendu. Di wilayah Paroki Wendu, Paroki Bunda Hati Kudus Wendu, Keuskupan Agung Merauke. Ya, jadi seperti itu saja sahabat, dimanapun kalian berada, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk semua saudara, bapak, ibu, orang tua, dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak sudah mengikuti, menyimak, dan jangan lupa mari tetap saling support, saling dukung untuk hal-hal yang positif dan baik untuk kita semua. Karena kita manusia ini adalah manusia sosial, satu dengan yang lain akan saling bergantungan, saling membutuhkan, dan saling secara terus-menerus itu akan selalu saling bergantungan gitu. Jadi kita tidak boleh egois. Jangan hanya karena untuk ambisi kita, terus nanti kita mengorbankan juga ruang hak-hak dasar kemanusiaan dari saudara-saudara kita yang lain juga ketika akan ada dampak-dampak yang lain, misalnya banjir, terus lingkungan yang rusak gitu. Itu kan bukan kita pemilik tanah saja yang mengalaminya, tetapi semua pihak, semua orang pun yang ada di sekitaran situ juga pasti akan terdampak juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu kita lihat dan kita kaji secara bersama dan bijaksana untuk melihatnya. Begitu. Terima kasih sahabat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus berkati. Izakot Beka, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Salve.